saudaraku. Shalom. Kayaknya lebih banyak anak mudanya yang datangnya. Bukan lebih banyak, kayaknya semua anak muda jadi ibadah yuk jadinya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu kami Tuhan, untuk kasih damai sejahtera yang memberikan kepada kami sampai pada pagi hari ini Tuhan, hingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami hendak mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, untuk pagi hari ini seperti pastor sudah mengatakan di grup ya, kalau tema kita bulan ini adalah setia dan berbuah. Jadi saya akan membawa judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah setia dalam kesesakan. Setia dalam kesesakan yang diambil dari Yeremia 38 yang sudah dibacakan kasih sekali ya. Setiap orang pasti pernah mengalami kesesakan. Ada di sini yang mengalami kesesakan? Pernah? Pasti pernah lah ya. Kalau nggak pernah ya manusia luar biasa seperti itu. Nah, setiap orang pasti pernah salah mengambil langkah dalam menghadapi kesesakan. Kita terkadang kalau di dalam kesesakan bisa frustasi, mengurung diri, menyendiri gitu kan, atau bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu kan, gantung diri gitu. Nah, jangan saudaraku. Jadi inilah pelajaran yang akan kita ambil dalam sharing firman pada pagi hari ini. Bagaimana kita menghadapi kesesakan seperti yang ada di Yeremia 38 tadi, dalam bacaan kita yang sudah dibacakan kasih sekat tadi, dalam Yeremia 38 itu menggambarkan bagaimana keadaan Nabi Yeremia ketika dalam kesesakan. Ketika dia ingin menyuarakan suara Tuhan, ketika dia ingin menyatakan kebenaran perkataan Tuhan, seperti yang di ayat 2, apa sih dari perkataan Tuhan yang ingin disampaikannya? Kita lihat di ayat keduanya, kita baca sama-sama saudaraku. Inilah yang ingin dikatakan oleh Nabi Yeremia kepada pegawai-pegawai atau prajurit bangsa Yehuda pada saat itu. Mari kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampah. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang kasih, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Nah, inilah perkataan yang membuat pegawai-pegawai atau prajurit bangsa Yehuda pada saat itu merasa down, merasa tidak percaya diri, sehingga mereka merasa ketakutan. Nah, di kehidupan kita sehari-hari pun kadang bisa gitu juga kan. Kadang ada teman-teman kita kan, ada teman yang mau berkata jujur, ada yang tidak, untuk menutupi kesalahan kita atau menutupi kekurangan kita kan. Kadang ada yang jujur itu, pantas lah bro, nggak punya pacar, nama akunmu pun dia dicayang selalu selamanya gitu kan. Mana ada cewek yang mau gitu kan, yang keren lah bro gitu kan. Nah itu perkataan-perkataan seperti itu, kejujuran seperti itu kadang menjatuhkan orang gitu. Tapi kita harus mengatakannya. Di sini kita benar-benar harus belajar saudaraku, bagaimana perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dia berani setia untuk mengatakannya kepada bangsa Yehuda, meskipun dia dalam ancaman, meskipun dia diserang, sehingga dia sampai dijatuhkan ke dalam gerigi, dalam lubang gerigi. Kita tahu waktu dibaca itu bagaimana keadaan lubang gerigi dari itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dapat makan, minum tidak dapat, dan nyawanya bakalan terancam. Dia mati bakal perlahan-lahan saudaraku. Ini sungguh luar biasa. Ketika kita kalau mati langsung ditembak apa ya kan? Ini mati perlahan-lahan, kelaparan, kehausan, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya sedikit cerita saudaraku, ada kesaksian saya. Ini kesaksian mengenai masa lalu saya. Saya mau bercerita, mungkin saya tidak mau menjelekkan bagaimana tempatnya, tidak mau menjelekkan orang-orang yang di sekitar saya waktu itu ya. Ini sekedar kesaksian untuk bisa kita ambil pelajaran ketika masa lalu saya yang masih benar-benar hitam. Mungkin saudara atau teman-teman melihat saya sekarang udah agak sedikit berubah, tapi kalau tahu masa lalu saya, waduh, luar biasa gitu. Nah, kejadiannya itu hampir sama yang dihadapi seperti Nabi Yeremia. Hampir ya, meskipun tidak sama, jauh lah gitu kan. Cuma keadaannya yang terancam nyawanya hampir sama gitu. Nah, ketika masa lalu saya yang masih bergumul dengan narkoba, masih bergumul dengan minum-minuman keras, masih bergumul dengan hal-hal yang tidak baik, saya mengalami hal yang sangat luar biasa saudara. Hal yang sangat membuat nyawa saya terancam. Nah, di situ saya pada malam hari kami berkumpul sama teman-teman.
Udah lama kami juga. Sedikit cerita saya, mungkin sedikit saya ambil benang merah dari pengalaman Nabi Yeremia tadi. Kami berkumpul melakukan pesta gitu. Tahulah malam minggu waktu saya masih bergumul dengan dosa, masih saya jauh dari Tuhan gitu kan, memakai narkoba, minum minuman keras sampai pagi saudaraku, sampai pagi. Dan saya tidak mengkonsumsi makanan tidak ada yang masuk ke tubuh saya gitu. Tapi narkoba masuk, minum-minuman masuk, sampai pada akhirnya saya tumbang saudaraku. Saya tumbang dan saya berbusa. Ini kesaksian nggak main-main, benar ini. Dan teman-teman saya pada ketakutan gitu. Saya sudah hampir mati di situ, diangkat. Saya sudah kehilangan sadaran gitu kan, diangkat ke tempat tidur rumah teman saya. Teman-teman saya pada lari gitu. Nah ini saya di situ antara sadar nggak sadar, tapi sedikit tersadar gitu. Nah apa yang saya lakukan saudaraku? Meskipun saya jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tapi tak kenapa saya berseru kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan kau ambil aku pada saat seperti ini gitu. Ini sungguh-sungguh aib mati pada saat seperti ini gitu. Mati ketika berumur dengan dosa ya sebenarnya kan. Ini sungguh luar biasa. Saya tetap berseru itu yang saya katakan. Saya nggak berani tidur gitu. Karena kalau saya tidur pasti lewat gitu. Karena nggak pasti nggak buka mata lagi gitu. Karena udah berat semua, badan panas semua, jantung lagi mau pecah gitu. Karena semua masuk gitu, mulut berbuih gitu. Wah luar biasa tuh. Mungkin saudara atau keluarga saya ada yang tahu gitu. Cuman selentingan aja dari teman-teman. Itu yang salah nih. Tapi saya tetap berseru kepada Tuhan seperti itu. Nah puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa berdiri di sini. Nah itulah yang dilakukan Nabi Yeremia ketika menghadapi kesesakan yang dihadapinya. Sedikit menggambarkan bagaimana nyawa Nabi Yeremia terancam. Itu dia saudaraku, hal yang pertama dilakukan Nabi Yeremia ketika dia dalam kesesakan, yang dilakukan ialah tetap berseru kepada Tuhan. Nah kita lihat di Ratapan 3 ayat 55 sampai 56, kita baca sama-sama saudaraku. Ratapan 3 ayat 55 sampai 56. Kita baca sama-sama. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku terhadap desaku dan teriak tolongku. Nah, di sini kita bisa lihat, biar kita juga mencatat di Ratapan 3 ayat 55 sampai 56 tadi, bagaimana seruan Nabi Yeremia ketika ia dalam lubang kerigi tadi. Dia meminta tolong, berseru kepada Tuhan. Itu hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita saudaraku. Ketika dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, itu hal dasar yang harus kita lakukan. Kita bagaimana ambil pelajaran dari Nabi Yeremia. Dikala kita mendapat kesesakan, itu tidak alasan untuk kita berpaling dari Tuhan. Untuk itu tidak alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Malahan Nabi Yeremia semakin mendekat kepada Tuhan, semakin ingin berseru kepada Tuhan, semakin ingin menyerukan bagaimana permasalahan kehidupannya pada saat itu ketika nyawanya terancam. Ini hal yang benar-benar harus kita ambil saudaraku ketika kita mendapat kesesakan. Yang pertama kita berseru kepada Tuhan. Nah yang kedua apa yang harus kita lakukan saudaraku? Yang kedua adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah sikap yang kita ambil yang kedua dari Nabi Yeremia adalah dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nabi Yeremia tidak menghapus pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak hilang harapan kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan pasti menolong. Nabi Yeremia sangat yakin bahwa orang-orang yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Nabi Yeremia menyadari betul bahwa masalah yang dihadapinya tidak akan merubah kasih setia Tuhan kepadanya. Nah, ini yang kadang-kadang bisa terjadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Di mana kita terkadang tidak mengandalkan Tuhan, tidak berpengharapan kepada Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita berpikir bahwa terkadang memang kita mampu melakukan apa yang kita hadapi saat ini tanpa bersandar kepada Tuhan. Nah kadang juga kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dan tidak memperhatikan permasalahan kita, saudaraku. Ini permasalahan yang terkadang timbul bagi kita anak-anak Tuhan yang mungkin merasa kemampuannya bisa atau merasa tidak percaya diri gitu, bahwa Tuhan tidak mendengar, tidak mau menjawab kesesakan-kesesakan yang dihadapinya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Yeremia
Dia menyandarkan pengharapannya kepada Tuhan. Dan benar saudaraku, pada saat itu, pada saat genting, pada saat nyawanya benar-benar terancam, Tuhan mendengar seruannya dan mendengar pengharapannya melalui Abimelek yang menolong dia pada saat itu, meminta mohon kepada raja untuk mengangkat dia dari kerigi tersebut dan menyelamatkan nyawa Nabi Yeremia. Nah, Tuhan bisa memakai siapa saja saudaraku. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong kita, termasuk Nabi Yeremia tadi. Tuhan memakai Abimelek untuk menolong dia, agar Abimelek menyuarakan suaranya untuk mengangkat Nabi Yeremia dari kerigi tersebut. Kita bisa melakukan apa saja, Tuhan melakukan untuk kita melalui siapa saja. Nah, itu yang harus kita benar-benar renungkan juga saudaraku. Mari renungkan saudaraku, periksa hati kita. Masihkah kita berpengharapan kepada Tuhan? Masihkah kita mau meletakkan apa yang kita inginkan kepada Tuhan? Masihkah saudara berpengharapan? Kalau sudah tidak berpengharapan, sudahilah waktu ini saudaraku, saya akan turun dari tempat ini. Karena apa saudaraku? Ketika kita tidak punya pengharapan, waduh, kita kayak nggak punya tujuan gitu. Apa yang mau kita lakukan kalau meletakkan keinginan kita kepada Tuhan? Nah, kita bisa juga belajar bagaimana pengharapan itu bisa membuat kita tenang saudaraku. Kita lihat di Mazmur 62 ayat 5. Nah, ketika kita berpengharapan, kita bisa baca sama-sama. Mazmur 62 ayat 5 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, ini ayat yang singkat tapi benar-benar membuat kita damai. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Dia membuat kita tenang, membuat kita nyaman menjalani kesesakan kita. Maka dari itu saudaraku, percayakanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita, menyertai kita sampai saat ini. Dia menyertai saya sampai bisa berdiri saat ini. Kalau enggak udah selesai saya kemarin itu. Udah nggak ada nyawa saya sampai di sini sekarang itu. Ya, walaupun masih jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tak kenapa tetap masih mau mendengar suara saya, masih mau mendengar seruan saya. Itu saya sampai sekarang berpikir, Tuhan ini luar biasanya bagaimana gitu. Orang yang benar-benar percaya terkadang gitu kan mau berseru kepada Tuhan masih lama gitu. Tapi saya yang jauh dari Tuhan gitu, yang tidak mengenal Tuhan, saya dulu pada saat itu jauh benar dari Tuhan. Untuk berdoa saja nggak pernah gitu. Jadi ketika genting aja waktu mau mati itu baru berseru kepada Tuhan. Luar biasa, tetapi Tuhan menjawabnya. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil saudaraku. Bagaimana Nabi Yeremia berada dalam kesesakan, imannya tidak goyah, pengharapannya tidak hilang. Ia berseru kepada Tuhan, ia menaruh kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Kesetiaan Nabi Yeremia pasti akan menolongnya dan Tuhan akan mendengarkan seruannya. Pengharapannya diletakkannya kepada Tuhan. Nah, mari saudaraku, mari kita tetap setia, mari kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita mau setia sampai akhir hidup. Nah, saya rindu untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini sampai akhir hidupku. Mari kita menyembah Tuhan, biarlah kita mau setia sampai akhir hidup kita. Kita mau berserah, kita mau meletakkan rencana kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Mari saudaraku, saya ingin untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Kuatkanmu
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu masih terus memandang kami, masih terus memberikan kami pengharapan yang luar biasa untuk masa depan kami Tuhan. Kami mau lebih berseru lagi, kami mau lebih setia lagi kepada Tuhan. Biarlah apa yang terjadi pada saat ini, keselesaikan permasalahan hidup, pergumulan hidup yang kami hadapi, kami meletakkan ke tangan Tuhan. Kami meletakkan kepada ahlinya, membiarkan Engkau merancang hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap perkataan yang telah Kau sampaikan melalui Firman Tuhan, meskipun jauh dari sempurna. Kiranya setiap kata, setiap ucapan yang hamba mau sampaikan mampu merasuki hati kami untuk menjadi rema, menjadi apa yang ingin kami tampilkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.